matiin kalau ngantuk. Ya ini soalnya Jumat Agung saya harus banyak bicara Bapak Ibu. Nah, supaya saudara dapat remanya akan firman Tuhan ini ya. Nah, apa itu makna salib Bapak Ibu? Kenapa Yesus mau memanggul salib, memanggul penderitaan yang dilakukan bukan di dalam diri Yesus, tapi yang ditanggung oleh manusia. Nah, makna salib itu sendiri apa? Makna salib itu bagi orang percaya adalah tanggung jawab. Amin. Misalnya saya dipanggil Tuhan untuk melayani menjadi penggembalaan di Mount Hermon. Satu kali saya pernah mengeluh, aduh Tuhan ini kapan pensiunnya? Saya nggak sanggup menangani jemaat. Kenapa? Iya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Kayaknya bukan saya, ini panggilan saya Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, itu tanggung jawabmu, itu salibmu, itu yang harus kau pikul. Artinya apa? Beban yang Tuhan taruh dalam hidup saya harus saya bawa dengan sadar dan dengan keikhlasan. Itu namanya pikul salib. Ya. Jadi sekarang saya mau tanya, salib saudara apa? Kan nggak mikir kan? Salib saudara itu apa? Sebab dikatakan seperti ini. Dalam Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kalau orang tidak pikul salibnya, tidak layak di hadapan Tuhan. Amin. Jadi nanti saudara akan dikasih tahu sama Tuhan. Ketika saudara ditaruh sebagai diakonia, saudara ditaruh sebagai penata layar, saudara ditaruh di multimedia, saudara tahu di musik, saudara taruh di mana pun berada. Kalau saudara mengeluh, saudara sedang mau melepaskan diri dari pikul salib. Berkenan gak sama Tuhan? Orang yang tidak memikul salib tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi apa yang kau lakukan harus bertanggung jawab. Yang Tuhan sudah limpahkan kepadamu harus kau tanggung jawab dengan sadar dan dengan benar. Amin. Jadi ini yang penting Bapak Ibu. Jadi pelayanan itu bukan untuk menyenangkan manusia, tapi kita belajar untuk bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan, tetapi masih malas-malasan, masih mengeluh, masih sok sombong, sok gagah-gagahan, saudara bukan mikul salib. Saudara sedang mencari kesenangan atau senang dipuja oleh sesama manusia. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kalau mau Bapak Ibu saya kasih tahu bahwa dosa yang terbesar dari manusia itu apa? Apakah memuja Roh Kudus? Ya termasuk dosa yang besar yang tidak bakal terampuni. Apakah dosa yang terbesar itu seperti berzina, selingkuh, merampok? Itu termasuk dosa yang besar yang dipersalahkan buat Tuhan. Dosa yang paling besar sebenarnya Bapak Ibu mau tahu? Dosa yang terbesar adalah ada di hati saudara sendiri. Amin? Belum paham kan? Jadi aminnya sedikit. Ya. Dosa yang terbesar ada di hati saudara sendiri. Contohnya gini. Saudara punya pikiran, punya hati, tidak butuh Tuhan. Tidak butuh Tuhan dalam setiap tindakan saudara. Makanya saudara kan kadang-kadang berani banget ya. Waktunya ibadah nggak ibadah, waktunya doa nggak doa. Itu saudara sebenarnya sedang mengabaikan Tuhan, sedang mengabaikan bahwa inilah kewajibanmu, kewajiban yang harus kau lakukan di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan. Jadi seolah-olah itu nggak berdosa. Padahal ketika kita sudah menganggap nomor duakan Tuhan, menyepelekan Tuhan, itu dosa yang paling besar. Jadi berzina, berbohong, sampai merampok, itu kalah dengan dosa-dosa yang ada di hati kita, menyepelekan Tuhan. Amin. Mulai paham kan? Ya. Coba, momennya saya nggak mau contoh saudara nanti takut saudara tersinggung. Saya diutus ke Surabaya masanya, untuk ketemu dengan orang ini. Tapi ketika saya sampai di Surabaya, saya dicuekin. Saya nggak dianggap. Kamu baru anak kemarin, baru pelayanan kemarin.
gak dianggap. Tersinggung gak? Tersinggung. Dan saya akan berkata, kapok lagi-lagi saya gak mau diutus ke sana. Orang kalau yang sudah menyinggung hati, menyinggung perasaan, itu akan berpikir gak akan balik lagi. Yesus itu sering digituin. Kita nganggap remeh ibadah, kita nganggap remeh doa, kita nganggap remeh keimanan Kristenan kita. Itu sebenarnya kita sedang melecehkan Tuhan, Bapak Ibu. Itu dosa yang sangat besar. Makanya semakin kesini kita harus bertumbuh dengan dewasa, pengertian yang bagus. Bahwa hakikatnya engkau sebagai orang percaya adalah engkau dekat melekat kepada Tuhan dan mengerti setiap kehendak Tuhan. Amin. Jadi bukan karena saudara, wah saya ini orang yang setia, tidak pernah selingkuh. Amin. Saya ini orang yang tidak pernah mengingini barang orang lain, tidak pernah merampok, tidak pernah mencuri. Amin. Tapi ketika hatimu melecehkan Tuhan, hatimu menganggap bahwa tidak penting urusan dengan Tuhan, nggak penting berdoa itu nggak penting. Toh saya tetap selamat, saya bisa bangun, saya bisa bernapas, saya masih bisa cari duit, saya bisa melakukan banyak hal tanpa harus berdoa. Itu namanya melecehkan Tuhan, menganggap remeh kehadiran Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Semoga tidak ada yang tersinggung, tapi bertobat. Dan, nah, artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa pikul salib itu adalah sebuah tanggung jawab. Kalau bahasa Inggrisnya, the cross is a responsibility. Wes keren banget kan? mulai belajar bahasa Inggris dikit-dikit kalah. Oh, jemaat aja ada yang pintar bahasa Inggris, masa pendetanya? Nah, yang kedua Bapak Ibu, tahu berterima kasih. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan loh. Jalan setapak-setapak yang Tuhan lalui dengan pikul salib, dengan dicambuk, dengan meneteskan darah, itu pengorbanan yang tidak murahan, yang tidak ecek-ecek, itu pengorbanan yang dahsyat, luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau kita nggak tahu berterima kasih, buat apa Bapak Ibu? Hidup kita jadi orang Kristen, percuma nanti juga dihukum-hukum juga. Nah, tapi sering kejadian anak-anak Tuhan seperti itu. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika seorang yang lumpuh atau orang yang sakit apapun, dia pakai tongkat, hidupnya pakai tongkat. Orang yang buta sama lumpuh kan sama pakai tongkat ya Bapak Ibu. Nah, ketika dia dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan, pertama-tama apa yang dia buat? Tongkatnya sudah tidak diperlukan lagi, karena saya sudah melek, saya sudah bisa berdiri, kursi rodanya buang saja. Kan kalau hamba Tuhan dulu waktu lihat KKR kan begitu Bapak Ibu, patahkan tongkatmu, buang kursi rodanya, hari ini kau sudah berjalan dalam nama Yesus, hari ini kau sudah melihat dalam nama Yesus, tapi tidak menghargai tongkat dan kursi rodanya. Coba kalau orang yang berhikmat gini, iya ya, tongkat ini sebagai kenangan ketika saya dalam keadaan buta sekian puluh tahun dan hari ini bisa melihat, saya akan tetap museumkan tongkat ini sebagai peringatan akan keadaan saya waktu itu. Sama Bapak Ibu dengan anak-anak Tuhan hari ini. Maaf, saya tidak lagi menyinggung ya, karena ini saya sebagai pengembalaan yang ngomongnya pengembalaan ya. Berapa banyak mau ditolong Tuhan lewat gereja ini, berapa banyak mau dikasih Tuhan lewat gereja ini, tapi engkau mengabaikan Tuhan, hanya disuruh ibadah saja, males minta ampun. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara jangan tersinggung, tapi bertobat. Ya, itu tidak tahu berterima kasih kalau konotasinya seperti itu. Saudara itu seperti sudah bisa melek, sudah bisa sembuh, tetapi saudara mencampakkan kursi roda, mematahkan tongkatnya. Seharusnya berterima kasih kepada tongkat dan kursi roda itu. Terima kasih selama ini saya ditolong oleh kamu. Dan itu sering terjadi bagi anak-anak Tuhan. Seolah-olah begitu pertolongan dari Tuhan lewat gereja, terus kayak dianggap lupa begitu saja. Itu seperti itu keadaannya. Untung saja hamba Tuhan, banyak-banyak pendeta juga sudah terbiasa seperti itu. Karena Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita untuk tetap kuat. Karena muridnya sendiri juga mengkhianati.
Mundir sendiri menyangkal. Ketika Tuhan Yesus lalu disesak, pada kabur nggak tahu kemana, dia tanggung sendiri. Artinya kita belajar dari peristiwa Tuhan Yesus. Makanya saya tetap kuat, Bapak Ibu, tetap kuat sampai hari ini untuk menjadi pengembalaan. Orang semua katakan gembala itu nggak gampang. Ingat waktu Pak Immanuel berbicara di atas mimbar ini, dia katakan, saya kalau disuruh dari gembala, no way, nggak mau. Karena gembala itu susahnya minta ampun. Karena satu jiwa, satu karakter itu akan berbeda dengan karakter yang lain. Itu harus diserap semua, Bapak Ibu. Yang tadinya saya pemarah, yang tadinya saya itu melotot gini, sekarang sudah nggak bisa, Bapak Ibu. Sekarang nggak bisa. Harus punya hati sebagai bapak, sebagai hamba. Paling banter cuma ngelus dan ketika saudara nggak beres, ketika saudara lagi bangkang atau lagi nggak pernah ke gereja, paling banter saya coba gini, Tuhan, sentuh hatinya, ampuni dia, Tuhan. Jangan tersinggung, tapi bertobat. Ini penting, Bapak Ibu, buat kekristenan kita supaya salib Kristus itu menjadi nyata dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya cepat. Sebentar lagi, sengaja agak lama. Tadi lagunya lama juga. Melihat pada diri sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya, look at yourself. Melihat pada sendiri. Kita jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, gak usah nyalain orang lain, apalagi nyalain pendetanya. Wah, pendetanya begitu, pendetanya begini, itu pelayan Tuhannya begitu, pelayan Tuhannya begini. Gak usah. Lihat pada diri sendiri. Itu bentuk dari pikul salib. Saudara merasa layak gak di hadapan Tuhan? Saudara merasa mampu gak di hadapan Tuhan? Apa yang sudah kau lakukan buat Tuhan? Itu saja. Kalau kamu masih suka melihat orang lain, wah itu aja begitu, masa dulu itu? Saudara adalah orang-orang tipe kalian yang suka menghakimi. Padahal penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu masih suka ngomongin orang, apalagi sama jemaat, katakan, itu pelajaran cuma begitu, itu nggak boleh. Ya Bapak Ibu, jangan tersinggung tapi bertobat. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, saya cepetin karena waktunya udah habis ya. Ya, jadilah orang yang hidupnya berdampak. Karena salib Kristus itu akan membawa dampak yang baik buat setiap anak-anak Tuhan. Jadi tadi seperti saya tadi katakan, apa yang sudah engkau berikan buat Tuhan, bukan apa yang sudah engkau terima dari Tuhan. Amin. Saudara jadi pelayan Tuhan, saudara jadi jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kira-kira apa yang sudah saudara berikan buat gereja ini? Apa? Bukan apa nih gereja ini nggak bisa apa-apa, gereja ini bisanya begini, ada persembahan 2 kali lah. Seharusnya berpikirnya, apa yang saya bisa perbuat buat gereja supaya bisa memuliakan Tuhan. Amin. Jadi mulai diputar cara kita berbicara, cara pikiran kita diperbarui dengan yang benar. Itu namanya pikul salib. Itu namanya menghargai penderitaan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, momen yang sangat bagus di Jumat Agung ini, kematian Tuhan, supaya tidak sia-sia dalam hidup kita. Lakukan firman Tuhan, belajar taat dan setia. Kalau saudara sudah terpanggil di tempat ini, setialah terus. Jangan bolong-bolong kalau beribadah, kalau melayani Tuhan sepenuh hati, karena aku sedang diberikan kasih karunia untuk boleh datang menghampiri Tuhan, baik dalam pelayanan ataupun dalam ibadah. Ibadah itu bentuknya adalah melatih diri supaya kita bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Itu artinya apa? Kita sedang, saya sudah pernah katakan, kita sedang melatih diri untuk nanti di kekekalan di surga nanti. Karena di surga nanti cuma ada penyembahan. Ya, di samping kita menikmati kebaikan surga, kita juga lebih banyak penyembahan. Kalau dari sekarang kita nggak melatih diri, ya maaf, jangan-jangan kamu tujuannya bukan ke surga, ya, yang panas-panas, yang dekat-dekat dengan bahaya, itu kan panas Bapak Ibu ya. Jadi mari Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu, mau rekonsiliasi diri,
mulai tata hidup yang baik, mulai mengerti bahwa pengorbanan Tuhan jangan sampai sia-sia atas hidup kita, dan jangan sampai kita menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu. Kita belajar taat, belajar setia, belajar punya iman yang bertumbuh, punya iman yang berkualitas. Kalau kemarin di Roh Penoppangan saya katakan, jadilah orang yang hidupnya dewasa, jangan minum susu terus, tapi harus makanan yang keras. Artinya apa? Ada pertumbuhan yang baik di dalam Tuhan, ada pertumbuhan rohani yang baik, sehingga kalau kerohanian kita baik, itu nanti cepat atau lambat kita akan bermultiplikasi. Kita akan banyak jiwa, kita akan banyak memenangkan jiwa, kita akan banyak dipakai Tuhan dengan alat yang dasar dan luar biasa. Bahkan bukan itu saja, engkau akan hidup diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan sandang panganmu tidak akan khawatir. Bahkan pekerjaan usahamu itu urusannya Tuhan. Saudara, kurang customer Tuhan yang kirimkan. Semuanya Tuhan yang ada di depan kita. Amin. Saya ajak Bapak Ibu tunduk tangan. Saya mau ajak Bapak Ibu merenungkan sesuatu yang baik. Apa yang sudah kau lakukan buat Tuhan? Bukan apa yang kau terima dari Tuhan. Sebenarnya kekristenan kita itu apa? Apakah kita mau begini-begini saja? Apakah kita mau seperti kanak-kanak dalam rohani? Apakah kita tidak pernah menghargai karya penebusan Kristus? Sebab dosa yang terbesar adalah ada di hati saudara, yaitu menyepelekan Tuhan, menganggap Tuhan tidak penting, menganggap Tuhan bukan apa-apanya. Hari ini kalau saudara merasa tersinggung dengan perkataan ini, dengan firman yang keluar, saudara harus bertobat, mulai respon akan kehidupan kekristenan, mulai respon akan firman Tuhan. Sebab manusia itu seperti bunga rumput, hari ini ada dan besok nggak tahu kemana. Mari momen penderitaan Kristus ini akan membawa kedewasaan buat kita, bahwa kita ini hidup bukan karena kehendak kita, tetapi Tuhanlah yang hidup di dalam hidup kita. Tuhanlah yang memberikan hidup, kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, berkat-berkat atasmu. Maka hargailah Tuhan, junjung Tuhan setinggi-tingginya, muliakan Tuhan dalam hidupmu, dan hiduplah takut akan Tuhan. Ketika engkau mencari kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari ini bereskan hidupmu, bereskan hidupmu. Jangan menjadi orang yang acuh tak acuh. Jangan menjadi orang yang menyepelekan Tuhan, yang menganggap remeh Tuhan. Hari ini Tuhan sedang menyentuhmu. Hari ini Tuhan sedang melawatmu, bahwa kematiannya itu akan memberikan dampak yang baik. Dia menguburkan setiap dosa-dosa kita. Dia menguburkan setiap kesalahan kita, mati bersama-sama dengan Kristus. Saudara harus punya rekonsiliasi dengan Tuhan. Tuhan, aku ingin menjadi orang yang berbeda. Aku ingin menjadi orang yang benar di hadapan Kau. Aku tidak mau menyepelekan Engkau. Aku mau hidup mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Berapa sih umur manusia? Berapa sih kekuatan manusia? Semua ada waktu dan batasnya. Hari ini saya mengetuk pintu hati saudara semua. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan. Dan tempatkan Tuhan sebagai tempat yang paling terhormat di dalam hidup kita. Maka Dia akan mengangkatmu. Dia akan mengangkatmu tinggi-tinggi menjadi kepala dan bukan ekor. Dan percayalah, Tuhan mengasihi orang yang benar. Tuhan mengasihi orang yang takut akan Tuhan. Bahkan umur panjang akan diberikannya. Dia akan bisa menikmati hasil-hasil bumi. Bahkan kekayaan bangsa-bangsa lain akan engkau nikmati.
ketidakberesan bagi tubuh, bagi jiwa dan rohmu. Minta ampun sama Tuhan. Ini momen yang baik. Ketika kamu minta ampun sama Tuhan, maka segala kesalahanmu, segala kelemahanmu akan dikubur bersama-sama dengan Kristus. Dan besok kamu akan bangkit kembali untuk mendapatkan kemenangan yang hakiki di dalam Tuhan. Kalau saudara ingin diperbarui oleh Tuhan, angkat tanganmu di tempat duduk saja. Saya akan mendoakan secara pribadi buat saudara. Tuhan, lihatlah anak-anakmu, tangan-tangan yang terangkat. Biarlah dia menyadari sepenuhnya bahwa dia perlu Tuhan, dia perlu keselamatan, dia perlu juru selamat, dia perlu pendamaian akan segala hidupnya, akan segala dosa-dosanya. Hari ini Tuhan, selamat bagi jemaat-Mu yang angkat tangan Tuhan. Selamat Tuhan, selamat Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, Engkau jamah hatinya, pulihkan hidupnya, supaya mereka mau mengambil komitmen untuk hidup lebih takut akan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mengalami keselamatan-Mu Tuhan. Biarlah mereka mengalami keselamatan-Mu Tuhan. Sedang ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hari ini Tuhan sudah tercurah darahnya, bahkan bilut-bilutnya sampai tercurah. Dan darahnya itu untuk menebus dosa kita dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Saudara boleh turunkan tangan. Dan saya mengatakan, siapa hari ini yang mau disembuhkan oleh Tuhan, karena darah Yesus sungguh sudah mengalir ke dalam tubuh saudara. Kalau saudara itu punya iman, angkat tanganmu. Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau tahir. Tuhan, aku mau dipulihkan. Kalau kau punya beban sakitmu yang tidak pernah kunjung sembuh, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan minta sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tolong aku. Bilur-bilur darah-Mu yang kudus, sucikan aku. Sembuhkan sakit penyakitmu. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang terangkat. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, pengorbanan-Mu luar biasa. Bahkan setiap tetes darah-Mu yang tercurah tidak akan sia-sia. Itulah darah yang akan